Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rahmat Aksa, SSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Biologi Sel serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Astuti sebagai pemateri pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya, Alfriani, Andi Aulia Patika Arifuddin, Astuti, Dian Lembang Todingan, Destin Teddy, Febrianti, Jumira, Marinus Stefan Worobai, Mercy Gabriela Sumba, Novita T, Olivia Septian Malute Salulini, Reventio Junior, Siti Rafi Ajama, dan Sri Molinda Ayu Rahmi. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai rekayasa genetika. Rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka presentasi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyajian materi oleh pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan bahas materi tentang rekayasa genetika. Pengertian rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah proses menyisipkan DNA baru secara manual kepada suatu organisme, sering juga disebut modifikasi genetika. Modifikasi genetika adalah manipulasi secara langsung dari gen organisme dengan menggunakan bioteknologi. Organisme yang dihasilkan disebut genetically modified organism atau disingkat dengan GMO. Adapun manfaat dari rekayasa genetika, yang pertama pembuatan insulin manusia dari bakteri, yang kedua terapi gen, yang ketiga pembuatan antibiotik dan vaksin, yang keempat pembuatan serum, yang kelima cloning, yang keenam semangka tanpa biji, dan yang ketujuh padi pada wereng. Apa sih itu DNA? DNA adalah molekul yang berada di inti sel di setiap sel dan tersusun dari 5 subunit basa hidrogen, yaitu adenin, timin khusus untuk DNA, guanin, sitosin, dan urasil khusus untuk RNA. DNA menggunakan 5 huruf A, G, T, C, dan U untuk membuat instruksi bagaimana membuat protein yang organisme butuhkan untuk tumbuh dan hidup. Bagian kecil DNA disebut dengan gen. Setiap gen menyimpan instruksi untuk memproduksi sebuah protein. Sebuah organisme mempunyai ribuan gen. Komponen-komponen penting dalam rekayasa genetika. DNA. DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Perbedaan antara DNA dan RNA terdapat pada timin dan urasil. Ikatan fosfodiester menggabungkan nukleotida berikutnya. Mengapa protein itu penting? Protein adalah komponen penting dalam sel karena sel sebagian besar terbuat dari protein, seperti dinding sel, organel sel, dan lain sebagainya. Protein mampu mengatur reaksi yang terjadi di dalam sel. Selain itu, protein juga bisa bertindak sebagai enzim yang mengkatalis, mempercepat, atau memperlambat sebuah reaksi. Fungsi-fungsi DNA. Yang pertama, sebagai pembawa informasi genetika. Yang kedua, berperan dalam duplikasi. Yang ketiga, pewarisan sifat. Dan yang keempat, sebagai ekspresi informasi genetika. Teknik-teknik rekombinan DNA.
teknik mengisolasi DNA, teknik memotong DNA, teknik menggabungkan atau menyambungkan DNA, dan teknik memasukkan DNA ke dalam sel hidup atau biasa disebut sebagai vektor. Perangkat bakteri. Enzim restriksi berfungsi untuk memotong DNA. Enzim DNA ligase berperan untuk menyambung DNA. Plasmid berperan untuk mengklon gen atau fragmen atau mengubah sifat bakteri. Transposon berperan untuk mutagenesis dan menyisipkan penanda. Pustaka genom berperan menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklon, dan enzim transkripsi balik berfungsi membuat DNA berdasarkan RNA. Cara pemindahan gen. Ada 3 cara. Cara yang pertama, konjugasi, yaitu pemindahan DNA dalam sel bakteri melalui kontak fisik antar kedua sel. Cara yang kedua, transformasi, yaitu pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Yang ketiga, transduksi, yaitu pemindahan DNA dari satu sel ke sel lain melalui perantara. Cara menentukan letak. Dengan peranut DNA, yaitu suatu molekul DNA utas tunggal yang relatif pendek yang merupakan pasangan dari seukan gen yang dikehendaki. Jika segmen dari gen yang diinginkan tersebut diketahui adalah AGTTCG, maka segmen pasangan dari DNA peranut akan menjadi TCAAGC. Cara menyisipkan gen. Jika kita ingin memasukkan suatu gen manusia ke dalam sel lain, gen perlu diisolasi terlebih dahulu sehingga dapat disisipkan dalam sel baru. Contoh, gen insulin manusia diisolasi kemudian digabungkan dalam sel bakteri E. coli. Selanjutnya, gen yang disisipkan tersebut menyebabkan sel bakteri memproduksi protein insulin manusia yang dapat diberikan pada penderita diabetes. Manfaat-manfaat rekayasa genetika dalam bidang farmasi. Peptida natriuretik berfungsi sebagai pengobat jantung, penyakit ginjal, dan tekanan darah tinggi. Denasa berfungsi untuk mengobati sekresi paru kental pada fibrosis kristik. Eritroprotein berfungsi sebagai obat anemia berat dengan kerusakan ginjal. Faktor 8. Pengobatan hemofilia, vaksin hepatitis B, pencegah infeksi hepatitis B, hormon pertumbuhan manusia sebagai obat defisiensi hormon pertumbuhan, sindrom Turner, dan luka bakar. Insulin manusia sebagai obat diabetes, interferon sebagai obat multisklerosis, berbagai jenis kanker. Tetrasenomisin digunakan sebagai antibiotik dan aktivator plasminogen jaringan sebagai obat emboli paru pada stroke iskemik, infrak miokard. Itulah presentasi materi dari kami, semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman sekalian. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses rekayasa genetika. Dalam hal ini, gen yang diinginkan dari bakteri dipotong dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi. Gen potongan yang diinginkan disisipkan pada vektor dan disambung dengan enzim ligase. Vektor yang sudah membawa gen titipan tadi dimasukkan ke dalam sel inang. Setelah DNA bakteri dan sel contoh yang diinginkan tadi sudah bergabung, maka disebut dengan DNA rekombinan. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam rekayasa genetika. 1. Enzim pemotong gen atau yang biasa disebut endonuklease restriksi. 2. Enzim penyambung gen atau enzim ligase. 3. Vektor yang membawa gen yang akan disisipi yaitu berupa plasmid bakteri.
Dan yang terakhir, Inang. Itulah tadi presentasi mengenai materi rekayasa genetika. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk sesi bertanya, silahkan menulis pertanyaan di forum yang sudah disediakan sebelumnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.